Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asal. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat sehat walafiat, nikmat iman, Islam sehingga kita bisa bertemu lagi di bulan yang penuh mulia ini, yaitu bulan suci Ramadan. Salawat berserta salam mari kita curahkan kepada pemimpin para umat, pemimpin para nabi, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, beserta para sahabatnya, dan juga kita sebagai umatnya yang mengharapkan syafaatnya hingga akhirat kelak. Baik, langsung saja saya di sini akan membawakan sebuah kultum yang berjudul Indahnya Sujud. Ada keindahan apa sih dalam sujud? Ada keistimewaan apa sih di waktu sujud? Nah, ini nih kebanyakan orang meremehkan sujudnya, yang mana di dalamnya ada waktu yang sangat istimewa. Bayangkan, yang tadinya kepala kita adalah sebagian yang utama di dalam bagian tubuh manusia dan yang sering dimuliakan oleh kalangan manusia, dan tiba-tiba diposisikan begitu rendahnya sehingga sama rata dengan tanah yang dimana tempat kaki berpijak. Mengapa bisa seperti itu? Karena di waktu itu manusia benar-benar merasakan, manusia benar-benar menunjukkan kerendahannya di hadapan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah lah yang Maha Agung, karena Allah lah yang Maha kuasa atas segala-galanya. Dan di saat itu pula seorang hamba merasakan kehinaannya. Dan di saat itu juga seorang hamba merasakan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya manusia yang sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah, walillahi yasjudu ma fis samawati wal ard. Dan semua sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Quran surat Ar-Ra'd ayat 15. Dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsarud du'a, yang artinya kondisi terdekat seorang hamba dengan Rabb-nya ketika pada saat dia sujud, maka dari itu perbanyaklah berdoa. Nah, makanya jika kita sholat, jika kita sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harus kita usahakan yaitu khusyuk. Perbanyaklah berdoa di situ. Perbanyaklah meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menangislah bila perlu. Saya akan menceritakan sebuah kisah yang dimana kisah ini adalah kisah nyata, yaitu seorang ibu yang mendoakan anak-anaknya di dalam sujudnya. Ibu ini memiliki 4 orang anak. Anak yang pertama dikhususkan di sujud yang pertama, dan anak yang kedua dikhususkan di dalam sujud yang kedua. Begitu seterusnya hingga anaknya yang keempat. Dan Masya Allah, berkat doa ibunya yang selalu istiqomah mendoakan anaknya di dalam sujudnya, anak-anak itu menjadi anak-anak yang ahlul ilmu, anak-anak yang ahlul Quran, sukses dunia akhirat. Apalagi disertai dengan doanya seorang ibu, karena doanya seorang ibu kepada anaknya itu tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Masya Allah. Maka dari itu, dari kisah ini perlu kita jadikan contoh, apalagi di bulan yang penuh mulia ini, di bulan suci Ramadan, di bulan yang
di bulan ibadah, di bulan yang penuh keberkahan, yang dimana di dalamnya ada malam yang sangat mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulannya, Allah itu Maha Pemaaf, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Kitalah yang harus berusaha, kitalah yang harus bersungguh-sungguh agar selalu ada dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Carilah kesempatan di bulan yang penuh berkah ini. Perbanyaklah ibadah, perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbanyaklah sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di dalam sujud itu menangislah bila perlu, karena istimewanya sujud yaitu berbisik ke bawah tetapi terdengar hingga atas langit ketujuh. Masya Allah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kekurangan datangnya dari diri saya sendiri selaku manusia biasa yang tidak luput dari salah, lupa, dan dosa. Khudh ma safa laka wa darma kadar, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.